Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Matius pasal 19. Perceraian. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang hal yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin,
tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Upah mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan dapat memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Penjelasan dan renungan singkat dari Matius pasal 19 ayat 1 sampai 30. Ayat 1 sampai ayat 9, Yesus dan perceraian. Orang Farisi mencoba menjebak Yesus dengan pernyataan tentang perceraian. Yesus menegaskan kembali rencana Allah sejak awal. Pernikahan adalah penyatuan permanen antara pria dan wanita. Apa yang telah dipisahkan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Perceraian diizinkan Musa hanya karena ketegaran hati manusia, bukan karena itu kehendak Allah. Pengecualian yang Yesus berikan, perceraian hanya diperbolehkan karena zina. Ayat 10 sampai 12 tentang memilih hidup selibat. Murid-murid kaget dan berpikir mungkin lebih baik tidak menikah. Yesus menjelaskan bahwa hidup selibat hanya untuk mereka yang memang dipanggil dan diberi karunia khusus demi kerajaan Allah. Ayat 13 sampai 15, Yesus memberkati anak-anak. Murid-murid sempat menghalangi anak-anak datang kepada Yesus, tetapi Yesus menegur dan berkata, "Kerajaan surga adalah milik orang yang mempunyai hati seperti anak-anak, sederhana, tulus, dan percaya penuh." Ayat 16 sampai 22, orang muda yang kaya. Seorang pemuda kaya bertanya bagaimana memperoleh hidup kekal. Yesus berkata, "Turuti perintah Allah." Pemuda itu merasa sudah melakukan semuanya. Yesus menantang langkah lebih dalam. "Lepaskan hartamu, berikan kepada orang miskin, lalu ikut aku." Pemuda itu sedih karena hartanya banyak. Ini menunjukkan hatinya terkait pada kekayaannya. Ayat 23 sampai 26, kesulitan orang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Yesus berkata, lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Bukan berarti mustahil, tapi mustahil dengan kekuatan manusia, hanya mungkin oleh kuasa Allah. Ayat 27 sampai 30, upah mengikut Yesus. Petrus bertanya, "Kami sudah meninggalkan segalanya, apa upahnya?" Yesus menjanjikan kemuliaan di masa depan dan hidup yang kekal. Tapi ia juga menekankan prinsip kerajaan Allah. Yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Renungannya untuk kita hari ini. Pernikahan adalah perjanjian kudus. Allah yang mempersatukan suami istri. Jangan jadikan pernikahan seperti kontrak yang bisa dibatalkan sesuka hati. Dalam rumah tangga belajar mengampuni dan memperjuangkan hubungan, bukan mencari alasan untuk berpisah. Hati seperti anak kecil. Dalam dunia yang semakin rumit, Tuhan menghendaki kita tetap sederhana, rendah hati dan percaya penuh kepadanya. Bukan berarti kekanak-kanakan, tapi memiliki iman yang polos dan yang murni. Kekayaan bisa jadi penghalang. Uang bukan dosa, tapi keterikatan hati pada harta membuat kita sulit taat kepada Tuhan. Apakah kita siap menyerahkan apapun yang Tuhan minta? Atau kita seperti pemuda kaya, sedih karena harus melepaskannya? Mengikut Yesus ada pengorbanan, tapi Tuhan janji meninggalkan sesuatu demi Kristus tidak akan sia-sia. Tuhan menjanjikan ganjaran yang lebih besar, bahkan hidup yang kekal. Kerajaan Allah berbeda dengan logika dunia. Dunia memuliakan yang terdahulu, orang yang berkuasa, kaya dan terkenal. Tapi di mata Tuhan, kerendahan hati,
pengorbanan dan ketaatan lebih mulia daripada posisi dan harta. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.